Oke guys, jumpa lagi di Ketapati Channel. Kita masuk ke bagian terakhir ya dari presentation. Yang pertama ini ada Ali ya. Hari ini di tanggal 1 ini tutup di 7.000 minus 0,71%. Nah, dia untuk target RSI ini masih golden, MACD-nya juga ini berimpitan ya, belum golden ya guys, cuman berimpitan, ada peluang untuk dia golden cross, belum besar. Sedangkan weekly kita lihat weekly ini golden ya untuk status RSI ini ada peluang golden ya, peluang besar untuk golden. MACD-nya dead cross gitu. Jadi untuk apa ini namanya, untuk candlenya sendiri ini dalam periode ini ya, berapa pekan ini sideways ya guys ya, terlihat ya ini ya, terlihat sideways dalam koridor lower line dari descending triangle. Jadi apa namanya, saya pikir ini untuk AAL ini kecenderungannya sih untuk harganya ini cenderung untuk ini ya guys ya, menyamping ya guys ya, menyamping. Saya pikir menyamping dengan kecenderungan untuk dia rebound gitu untuk AAL. Nah, untuk AAL sendiri sih ini enggak ini ya guys ya, untuk apa namanya, untuk dia ini ya, untuk dia breakdown ke bawah dari descending triangle ini, saya pikir ini ya guys ya, rada berat ya guys ya, rada berat ya. Nah, itu kejadian seperti ini ya guys ya, sekitar tahun ini Juni, April ya guys ya, 2020 ya guys ya, untuk support kuatnya ini ya guys ya gitu. Sejak April 2020 ini agak berhasil ditembus ke bawah guys gitu. Jadi saya pikir sih ini cukup kuat ya untuk dia mau coba untuk breakdown ya guys ya. Saya pikir sih ada kecenderungan sih dalam 1 pekan ke depan sih cenderung dia ke menyamping ya, apa namanya, pergerakan sahamnya ini menyamping gitu, enggak volatile banget, enggak. Ini kayak yang ini ya, kayak candle ini ya guys ya, masih stabil gitu. Jadi saya pikir sih untuk apa namanya, untuk kali ini untuk long investor sekarang tuh ini ya cukup bagus sekarang guys ya, karena di lower line dari descending triangle ada probabilitasnya untuk naik tuh lebih besar ya sekarang ya, daripada untuk dia mengalami tekanan ya guys ya untuk Ali. Oke, selanjutnya ada LSIP ya. Dimana untuk LSIP ini tutup di 915. Nah, untuk sendiri ini udah terus ya MACD-nya, untuk rasanya ini hampir golden deh untuk weekly-nya ya. Selanjutnya golden ya guys ya untuk RSI. MACD-nya ini masih belum ya, cuman ada peluang probabilitasnya lebih besar untuk dia golden cross ya guys ya. Jadi saya pikir untuk apa namanya, untuk LSIP ini ada peluang besar untuk dia rebound dari level saat sekarang ini ya guys ya, untuk pembayaran gaji ya guys. Saya pikir sih akan rebound dia untuk LSIP. Dan untuk resistnya di sekitar di 995 ya kalau mau jangka pendek ya guys. Cuma kalau boleh saya sarankan sih ini ya,
apa namanya, masuk sekarang ya guys ya, untuk LSIP ya guys ya. Sebenarnya kalau kita ini ya, apa namanya, kalau kita agak cermat ya guys ya, ini juga kita lihat ini kan Gravestone Doji ya guys ya, untuk LSIP cenderung dia akan membalikkan arah ya guys dalam jangka pendek ya guys. Apalagi ini SRS nya ini golden, MACD nya ini hampir golden ya, sedangkan untuk weekly-nya nih dead cross untuk RSI-nya sorry, RSI-nya ini ada potensial golden, MACD-nya yang dead cross gitu. Jadi untuk masa untuk LSIP ini sekarang nih saya pikir level yang cukup bagus ya untuk masuk ya guys ya. Di 900 level cukup bagus untuk masuk, untuk nanti untuk disimpan ya guys ya, untuk LSIP itu. Jadi saya pikir ini ada peluang untuk dia rebound ya, setelah menyentuh dari garis supportnya ya, atau ini sebenarnya kita bisa tarik ini jadi lower land ya gitu ya. Sorry, dari descending ya guys ya, ini kita bisa tarik ini gitu. Jadi kecenderungannya ini akan lebih menyamping ya guys ya, nggak terlalu volatile untuk LSIP. Oke, selanjutnya ada SIM ya, ada SIM. Dimana SIM ini hari ini naik 2% ya guys ya, di 384. Oke, untuk status rasanya nih golden ya, MACD-nya ini hampir golden ya guys ya, untuk daily-nya. Sedangkan untuk weekly ini golden cross ya, MACD-nya status RS-nya ini masih dead ya untuk banjaknya ya. Nah, untuk candle dari SIM ini, dia hari ini coba untuk masuk lagi ya guys ke area descending triangle, cuman masih belum berhasil gitu. Jadi apa namanya, perlu ini ya guys ya, perlu untuk ini ya, nanti perhatikan volumenya guys ya, apakah dia lebih kecil apa enggak volumenya, apakah itu naik ataupun dia turun gitu. Volume sangat mempengaruhi banget ya guys untuk pergerakan sahamnya itu. Jadi saya pikir sih dalam 1-2 pekan ke depan ini akan masuk lagi ya ke area dari descending triangle, untuk nanti selanjutnya akan break up lagi ke atas ya gitu ya untuk harga sahamnya. Oke guys, saya pikir itu ya untuk sektor plantation ini yang bagian kedua. Oke, saya tutup. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.